memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprianus Irendi Tuagare, biasa dipanggil Randy, dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang layar OSI pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian dari OSI layar atau layar OSI. Jadi OSI layar atau Open System Internet Connection adalah kerangka kerja yang membagi fungsi komunikasi jaringan komputer menjadi 7 lapisan. OSI layar merupakan standar yang memungkinkan berbagai perangkat dapat berkomunikasi melalui jaringan. Jadi di dalam OSI layar itu mempunyai 7 lapisan, dan dari ke-7 lapisan itu mempunyai fungsi dan protokolnya yang berbeda-beda. Tujuan dari pembuatan OSI layar yang poin yang pertama itu memberikan rujukan bagi pengembang perangkat lunak, PC, dan jaringan. Terus poin yang kedua memungkinkan komunikasi antar sistem yang berbeda. Dan poin yang ketiga itu menjadi standar dalam komunikasi jaringan komputer. Dan poin yang keempat mempermudah pemahaman dan pemantauan komponen dan protokol jaringan komputer. Dan poin yang terakhir yaitu mempermudah menggambarkan urutan proses komunikasi dalam jaringan komputer. Jadi inilah tujuan dari pembuatan OSI layar. Terus fungsi dari OSI layar itu yang pertama itu mengatur dan memelihara koneksi sehingga tetap lancar dan terkendali. Jadi yang kedua, menyalurkan data dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Yang ketiga itu mengenkripsi pesan yang dikirim agar aman. Terus yang keempat, menentukan jalur fisik terbaik bagi data untuk mencapai tujuannya. Terus yang berikut, mengelola pengalamatan logis melalui alamat IP. Terus yang berikut, menangani penerusan paket. Jadi ini fungsi dari OSI layar. Yang berikut itu 7 model OSI layar. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam OSI layar itu terdapat 7 lapisan dan mempunyai fungsi dan protokolnya. Di sini yang pertama itu application layer. Application layer ini dia adalah lapisan ke-7 dari 7 model OSI layar. Jadi application layer ini lapisan teratas dari model OSI dan TCP atau IP. Lapisan ini mengatur pertukaran data dan informasi serta menyediakan antarmuka untuk komunikasi dalam jaringan. Jadi ini pengertian dari application layer. Terus fungsi application layer. Fungsi dari application layer ini itu melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada pengaturan jaringan. Contoh beberapa service pada dan protokol yang berada pada application layer itu ada HTTP, terus SMTP, terus PTP, dan lain-lain. Terus ada DNS, DHCP, itu termasuk dalam protokol application layer. Terus contoh dari application layer itu web browser. Web browser itu seperti Chrome, Google Chrome, Firefox, terus Email, terus software FileZilla. Itu contoh dari application layer. Terus yang berikut itu ada presentation layer. Presentation layer ini dia adalah lapisan ke-6 dari ke-7 lapisan OSI layar. Jadi di mana dia mempunyai fungsi untuk
mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh dari persentase layar ini itu ada MIME, XSL, TLS, terus JPEG, PNG, dan masih banyak lagi. Itu protokol yang ada pada persentase layar. Terus ada juga contoh-contoh dari persentase layar itu seperti kita konversi file dokumen menjadi PDF. Itu contoh dari persentase layar. Terus ada juga inskripsi HTTPS. Itu juga termasuk contoh dari persentase layar. Yang berikut itu ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Jadi fungsi dari session layer ini bagaimana kita mengelola atau mengembangkan sebuah koneksi yang dapat kita buat. Terus ada beberapa protokol yang ada dalam session layer itu ada NFS, SMB, RTP, PPTP. Itu protokol-protokol yang ada dalam session layer. Yang berikut itu transport layer. Jadi transport layer ini dia lapisan keempat dari ketujuh OSI layer. Jadi transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Itu Transmission Control Protocol atau juga UDP. Itu User Datagram Protocol. Kemudian contoh dari transfer protokol itu TCP digunakan untuk web, HTTP, email, SMTP, dan file transfer VTP, atau UDP yang digunakan untuk streaming. Oke, baik. Jadi dalam usulan itu kan sebenarnya ada 7 lapisan. Di mana di sini saya hanya menjelaskan 4 lapisan. Nanti 3 lapisan nanti di video berikutnya akan saya jelaskan pengertian dari ketiga lapisan serta fungsi-fungsi dan protokolnya yang ada dalam ketiga lapisan itu. Mungkin sampai sini saja materi yang saya bawa. Terima kasih. Sekian, saya pamit.